adik-adik semuanya. Shalom. Kak, kita mau muji nama Tuhan nih, Kak. Iya dong. Ini aku udah petik-petik ini. Siapa di sini sih yang cinta sama Tuhan Yesus? Aku. Aku juga. Oke, aku juga cinta sama Tuhan Yesus loh. Cinta kalian semana sih? Cinta kalian semana? Dalam, dalam. Dalam juga. Besar. Wow. Kakak juga dalam dan besar sekali cinta sama Tuhan Yesus. Kayak lagu satu ini nih. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Ya? Yuk. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. I love you Jesus. Deep down in my life. Sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Wah, luar biasa ya Kak ya. Adik-adik semuanya luar biasa ya. Cintanya dalam sekali. Dalam banget. Bisa diselamin nggak tuh Kak dalamnya tuh? Enggak bisa diselamin. Nggak bisa diselamin ya. Tak terselami, saking dalamnya kita cinta sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu hari ini hari apa ya? Minggu. Hari Minggu, Kak. Hari Minggu hari apa Kak Vivian? Harinya Tuhan dong. Harinya Tuhan. Oh. Kita nyanyi Harinya Tuhan yuk. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini apa? Hari ini harinya Tuhan. Hari siapa? Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Ore. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Adik-adik masih berasa capek nggak nih? Adik-adik capek nggak? Tentunya capek nggak ya? Enggak lah. Enggak dong ya. Kan buat muji Masih nama semangat. Tuhan. Iya. Buat muji Tuhan harus semangat. Oke? Yuk. Masih semangat bener Kak, bener. Ya kan? Kita nyanyi yuk. Kita nyanyi
Siapa ya? Seorang bapak. Seorang bapak nih. Hah? Abraham? Bapak Abraham. Oh, Bapak Abraham. Betul sekali. Yuk, sama-sama kita nyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Langsung duduk. Lah. Oke, adik-adik boleh duduk semuanya. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat lagu Siapkan Hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes Tuhan, jamah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Jamah kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
oleh Kak Vivian. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin dan juga sertai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seneng banget nih, hari ini kakak bisa melayani adik-adik lagi. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya? Sebelum itu, kakak mau kasih tunjuk sesuatu nih. Ada yang tahu ini? Apa ini, Kak? Ada yang tahu? Iya, ini namanya duit atau uang. Kira-kira adik-adik biasanya beli apa kalau dengan uang? Oh, beli kue. Beli apa lagi? Beli mainan. Apa lagi? Beli sate. Nah, bagus. Beli apa lagi? Bakso. Nah, oke, banyak ya. Nah, adik-adik kalau misalnya uang itu bisa nggak digunakan untuk hal-hal yang jahat? Bisa juga. Nah, untuk itu kita ada firman Tuhan yang berhubungan sama itu ya. Makanya kita belajar hari ini. Nah, adik-adik seperti biasa kita akan baca firman Tuhan. Kita baca dari Kisah Para Rasul ke-8 ayat ke-4 sampai ke-25. Nah, adik-adik boleh kakak tunggu nih. Pegang Alkitabnya masing-masing di rumah. Udah siap? Oke, kalau sudah dipegang Alkitabnya, boleh dibuka Kisah Para Rasul. Di mana itu, Kak? Di setelah apa ya? Setelah Yohanes. Nah, jadi dia di tengah-tengah, nanti ke kanan, ya kan? Nah, adik-adik buka. Nah, di situ judulnya apa ya? Apa? Filipus di Samaria, bener. Nah, ceritanya gini adik-adik supaya kakak bantu, kakak ceritain ya. Jadi suatu hari ada yang namanya Filipus. Tahu kan Filipus? Nah, Filipus itu adalah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, suatu saat dia adik-adik pergi dari tempat dia berdiri ke kota, namanya kota Samaria. Jadi dia pergi, Filipus ini dia pergi ke kota yang namanya Samaria. Nah, sampai di situ Filipus dia memberitakan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus. Nah, selain itu, selain dia memberitakan Tuhan Yesus, ternyata dia juga memberitakan mengenai hal-hal yang lain dan membuat mujizat. Misalnya, yang lumpuh bisa berjalan lagi. Terus yang kerasukan setan, nah itu bisa keluar setannya, berteriak karena ada si Filipus. Nah, karena apa ya? Nah, karena dia memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Makanya setannya atau hantunya takut kan? Nah, itu adik-adik. Jadi, tapi ternyata adik-adik sebelum Filipus di Samaria, di kota Samaria itu, ternyata ada lagi namanya orang lain yang namanya itu Simon. Nah, Simon ini sebelum ada Filipus, dia sudah biasa melakukan ilmu sihir adik-adik. Nah, dia kayak dukun ya kan? Dia pernah membuat suatu kejadian-kejadian yang dahsyat pakai ilmunya, sehingga orang mengikuti dia. Wah, dia bilang, wah keren banget ya si Simon ini. Nah, tapi ternyata setelah si Filipus datang, ternyata si Simon jadi melihat si Filipus. Dia lihat, wah ternyata dia lebih sakti, lebih hebat. Karena dia bisa mengusir setan, bisa apa lagi? Yang lumpuh bisa berjalan, dan dia juga memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya si Simon akhirnya mengikuti si Filipus. Dan orang-orang yang mengikut Simon, yang dari tadinya mengikuti Simon, akhirnya mengikuti si Filipus. Nah,
akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Anak-anak itu semua yang ada di Samaria banyak yang akhirnya percaya Tuhan Yesus dan juga memberi diri dibaptis, ya kan? Nah, itulah kehebatannya dari Filipus, ya kan? Nah, ternyata Filipus itu kenapa dia bisa seperti itu ya? Kok dia bisa memberitakan mengenai Tuhan Yesus? Nah, karena ada Roh Kudus, ya kan? Ada Roh Kudus yang bersama dengan Filipus, yang mengajarkan Filipus. Makanya dia punya kuasa yang hebat. Nah, sampailah terdengar adik-adik di suatu kota yang lain. Nah, murid Tuhan Yesus juga yang bernama Petrus dan Yohanes. Nah, mereka diutus oleh rasul-rasul. Jadi, akhirnya si Petrus dan Yohanes juga akhirnya datang ke tempat si Filipus berada. Di kota apa tadi? Di kota Samaria. Sampai di kota Samaria, nah akhirnya mereka melihat, oh ternyata mereka ini perlu untuk didoakan. Akhirnya Petrus dan juga Yohanes mendoakan mereka dan menumpang tangan kepada setiap orang-orang di Samaria. Setelah didoakan, mereka juga mengatakan seperti ini, oh mereka sudah menerima baptisan, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Makanya kita berdoa supaya mereka juga menerima Roh Kudus Tuhan, ya kan? Nah, jadi mereka datang ke situ supaya mendoakan mereka, mendoakan orang-orang di Samaria. Jadi mereka membantu si Filipus sebetulnya, membantu untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Nah, makanya mereka mendoakan mereka, mendoakan orang Samaria, dan juga meminta agar Roh Kudus juga turun atas mereka. Nah, sehingga pada saat itu adik-adik, si Simon yang biasanya si Simon lihat itu karena hebatnya, kuasanya, akhirnya dia memberikan uang adik-adik. Nah, dia datang menawarkan uang. Dia bilang di ayatnya yang keberapa itu? Coba lihat. Di ayat ke 19. Ya kan? Nah, 19 itu dibilang apa? Serta berkata, katanya gini, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, ternyata dia memberikan duit sama si Petrus sama Yohanes, supaya dia juga minta, kalau dia tumpang tangan sama orang-orang Samaria, dia juga akhirnya punya kuasa itu. Tapi apa kata Petrus dan Yohanes ya? Kata Petrus akhirnya gini, katanya, binasalah kiranya uangmu itu, katanya, ya kan, bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah, akhirnya dia marah adik-adik, binasalah uangmu dengan dirimu, katanya kan. Jadi ternyata dia dimarahin, si Simon ini dimarahin sama si Petrus. Nah, akhirnya dia bilang setelah itu, sebab hatimu, katanya, telah seperti empedu dan terjerat dalam kejahatan. Nah, jadi katanya dibilangnya hatimu itu tidak lurus, tidak benar, itu adik-adik. Nah, akhirnya Simon mengatakan adik-adik karena dia takut, akhirnya dia tersadarkan, iya, aku salah nih, ya kan. Akhirnya Simon bilang sama Petrus, hendaklah kamu berdoa untuk aku, doakan aku ya, itu bahasa dia, doakan aku ya, supaya kepadaku jangan terjadi apa yang kau katakan itu, supaya dia jangan binasa, dia dan uangnya itu kan. Akhirnya disitulah dia sadar adik-adik. Akhirnya setelah itu adik-adik keduanya bersaksi, ya kan. Akhirnya Petrus dan Yohanes tetap melayani, ya kan, tetap melayani mereka yang di Samaria bersama dengan Filipus. Akhirnya semua orang banyak yang bertobat, terima Tuhan Yesus, benar banget. Nah, itu semua kenapa ya bisa? Kok bisa semuanya menerima Tuhan Yesus ya? Kenapa ya? Karena betul banget, karena ada Roh Kudus. Nah, itulah adik-adik. Jadi mereka Filipus, Petrus, Yohanes itu bisa melakukan perkara-perkara hebat dan juga membaptis
dan juga memberitakan Tuhan Yesus itu karena ada Roh Kudus Tuhan. Makanya mereka bisa melayani orang-orang di Samaria. Siapa yang mau seperti Filipus, Petrus, dan Yohanes? Saya. Iya, kakak juga. Nah, enak kan kalau kita punya kuasa dari Roh Kudus kan? Nah, bener banget. Nah, itulah adik-adik. Akhirnya setelah itu adik-adik, Filipus akhirnya apa? Petrus dan Yohanes akhirnya meninggalkan Filipus di Samaria. Mereka pergi lagi ke Yerusalem. Akhirnya mereka pergi. Nah, jadi Petrus dan Yohanes pergi lagi ke Yerusalem. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan apa adik-adik? Mendapatkan artinya kan bahwa mereka bisa melayani Tuhan, berdoa, dan juga melayani orang-orang Samaria, ya kan? Bisa jadi sembuh, yang kerasukan setan juga bisa keluar setannya. Itu karena ada Roh Kudus Tuhan yang bersama dengan mereka. Makanya kita berdoa ya, supaya kita juga punya kuasa dari Roh Kudus Tuhan, ya kan? Amin. Iya, sama-sama. Jadi itulah, mudah-mudahan firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya ya. Baiklah. Nah, adik-adik, sebelum kita aktivitas, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur diajarkan untuk punya Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, agar kami juga bisa melayani orang di sekitar kami, baik itu papa mama, kakak adik, teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan kan? Saat ini kita aktivitas. Nah, aktivitas kita mudah kok, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kakak pakai aktivitas kayak kertas ya kan, menggambar. Nah, hari ini kita beda. Nah, untuk kelas plan kita nanti dibantu pemamanya ya. Jadi aktivitasnya apa kak? Untuk plan berdoa. Nah, berdoanya itu nanti mendoakan bisa papa mama, bisa kakak adik, tapi kelihatan bisa dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Jadi nanti misalnya kakak kasih contoh ya, misalnya berdoanya kayak gini, ya kan? Nah, berdoanya kayak gini, lipat tangan, tutup mata, sambil mendoakan orang yang di depannya. Misalnya di depannya papa mama, atau di depannya kakak atau adik. Nah, doakan. Jadi sama-sama berdoa ya kan? Nah, gitu. Nanti itu bisa difoto atau direkam ya kan? Berdoakannya contohnya gimana kak? Contohnya misalnya mendoakan untuk kakak atau adiknya kan? Tuhan Yesus, aku berdoa supaya adikku percaya Tuhan Yesus. Amin. Nah, misalnya kayak gitu. Mudah kan? Nah, gitu. Jadi adik bisa nanti upload ya. Nah, begitu juga dengan Fruitful dan kelas Grow. Kalau itu Grow dan Fruitful kita menghafalnya di mana kak? Kisah Para Rasul yang 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya kan? Nah, nanti adik-adik seperti biasa di tag ya di Instagramnya kita, bisa lihat kiri kanan ya kan? Nah, oke adik-adik, sampai ketemu dan selamat hari Minggu.